Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali saudara. Doa dan harapan kami Bapak Ibu seluruh para pendengar diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat hari ini kami mengucap syukur. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapilah Tuhan pendengaran kami. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga firman-Mu bisa kami terima, bisa kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan tertulis dalam Matius 14 ayat 22 saudara. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Saudara, judul renungan kita pada saat hari ini memakai pikiran sorga. Setelah 5.000 orang lebih makan dengan kenyang di bukit sore itu saudara, maka Matius mencatat bahwa Yesus melakukan tindakan yang tidak seperti biasanya. Pada umumnya, Yesus mendahului murid-murid naik ke perahu. Kemudian baru murid-murid mengikutinya. Tetapi kali ini, Yesus memerintahkan murid-muridnya berangkat lebih dahulu, saudara. Mengapa Yesus melakukan ini? Saudaraku, kejadian ajaib yang dibuat Yesus sore itu membuka mata banyak orang, saudara. Yesus bukan orang biasa. Yesus sangat hebat, saudara. Yesus memiliki kekuatan yang tidak ada bandingannya. Mereka melihat dengan kepala mata sendiri. Yesus bisa membuat perkara yang ajaib. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang lebih. Bahkan ada sisa 12 bakul. Kejadian ini sangat mencengangkan banyak orang di sore itu. Yesus tahu bahwa orang banyak hendak membawa dia untuk menjadikannya raja pada saat itu. Saudara, itulah sebabnya Yesus memerintahkan murid-murid berangkat lebih dahulu naik perahu, sementara orang banyak disuruhnya pulang. Sedang Yesus sendiri naik lagi ke bukit seorang diri, saudara. Yesus sengaja menghindar dari keinginan orang banyak yang memuja dan ingin menjadikan dirinya raja bangsa Yahudi. Seperti yang disaksikan Matius dalam Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Yesus memakai pikiran sorga. Apa itu pikiran sorga? Pikiran sorga adalah pikiran Tuhan. Saat kita memakai pikiran sorga itu artinya kita berpikir seperti Tuhan Allah berpikir, saudara. Tidak mudah, apalagi saat kita diuntungkan dengan pikiran manusia. Pikiran manusia saat itu mestinya Yesus menyambut dengan sukacita keinginan banyak orang di sore itu, saudara. Mereka ingin menjadikannya raja atas mereka, tetapi sebaliknya Yesus menghindar. Saudaraku, Yesus paham betul bahwa dia sedang mengerjakan tugas surga, memberitakan kabar baik seperti yang pernah dikatakan. Saudara, apakah Anda sudah mengenakan pikiran sorga? Apakah Anda sudah mengenakan pikiran sorga? Alangkah indahnya hidup setiap orang jika mengenakan pikiran sorga.
selama memakai pikiran sorga, selama memakai pikiran Tuhan dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Saudaraku, kehadirannya dimanapun dan kapanpun pasti akan mendatangkan kesejukan, kedamaian, dan sukacita. Tidak ada lagi ambisi, kepentingan pribadi, keuntungan sendiri. Yang ada hanyalah bagaimana lewat hidupnya orang diberkati. Bagaimana lewat sikapnya banyak orang boleh melihat dan mengenal Yesus. Pikiran sorga beda dengan pikiran dunia, saudara. Pikiran sorga tidak lagi bicara berfokus kepada diri sendiri. Tidak lagi bertindak untuk kepentingan dan keuntungan sendiri. Yang ada sebaliknya, saudara. Segala pikiran, ucapan, dan tindakan tertuju untuk kemuliaan Tuhan. Hanya itu, saudara. Kenakanlah pikiran sorga. Mari mulai berpikir seperti Tuhan berpikir. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Pada saat hari ini kami mengucap syukur. Kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan. Pendengaran akan firman Tuhan sudah kami dengarkan pada saat hari ini. Sungguh memberikan kami pengetahuan, kekuatan. Terpujilah namamu Tuhan. Termulialah namamu Yesus. Ditinggikanlah Tuhan, dimuliakanlah Tuhan. Pada saat hari ini, kami juga berdoa ya Tuhan. Berkatilah Tuhan. Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada pada saat hari ini. Tangan kasih-Mu Tuhan yang terulur bagi setiap mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus campur tangan atas setiap perkara yang mereka hadapi. Biarlah Engkau tanamkan firman-Mu bagi setiap mereka yang mendengarkan, sehingga mereka Tuhan dapat berpikir seperti Tuhan berpikir. Sehingga mereka dapat melewati setiap perkara, cakap menanggungnya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Yesuslah yang menjadi jawaban atas setiap perkara yang mereka hadapi. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Semua sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin. Amin.